Ini apaan? HP 2 jutaan? Kok AI-nya bisa kayak begini sih? Kok bisa ya smartphone dengan harga terjangkau seperti ini punya desain yang super mewah, frame metal, bodi belakang kaca, tipis, ringan pula, performanya juga kencang, game-gamer juga jalan di sini. Bahkan Infinix yang satu ini ada kerjasama khusus dengan HOK. Iya, RAM 8GB, storage 256GB, layar AMOLED 144Hz, kamera 50MP dan ada OIS-nya. Dan sekarang dia udah punya kamera ultra wide, punya fitur AI segudang, baterai 5200 mAh, charging 90 watt, bypass charging ada, wireless charging 30 watt. Ampun King Phoenix, ampun. Skill tuh kalau keluar satu aja dulu kali ya, jangan langsung di ulti gitu. Tapi perlu diingat, spesifikasi di atas kertas belum tentu seindah hasil tesnya. Apakah yang satu ini beneran King? Mari kita buktikan dalam reviewnya kali ini. Infinix Note 50 Pro ini adalah salah satu smartphone dari Infinix Note 50 series yang akan hadir di Indonesia. Ini merupakan penerus dari Infinix Note 40 series yang tahun lalu jadi primadona smartphone terjangkaunya Infinix di tahun 2024. Nah, di tahun ini Infinix juga merilis beberapa varian dari Infinix Note 50 series. Tapi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah Infinix Note 50 Pro yang disiapkan untuk bersaing di pasar kelas 3 jutaan kecil. Bahkan nggak nyampe 3 juta saat flash sale. Sekeren apa smartphone ini? Kita mulai dari bahas isi paket penjualannya dulu. Di sini tentu ada unit smartphone-nya tanpa screen protector. Nah, screen protector ini terpisah. Kita harus pasang sendiri, tapi dapat langsung yang tempered glass di sini. Lalu charger 90 watt. Jadi masih ada chargernya, masih ada chargernya di sini ya. Mantap Infinix. Kabel USB-C tentunya ada, lalu case dengan magnet. Ini unik sekali. Jadi kita bisa menggunakan aksesoris yang pakai magnet itu juga ya. Kemudian di sini ada SIM tray ejector, ada paket dokumen, ada kartu perdana ya. Lalu ada kartu CarCare SVIP card. Jadi pengguna smartphone ini bisa mendapatkan premium service ya. Apa saja benefitnya? Bisa kalian baca aja nih. Banyak banget nih. Baca nih ya. Banyak benefitnya. Nah, dalam penjualan ini kita juga akan mendapatkan wireless charger 20 watt secara gratis. Dan ini model yang pakai magnet juga. Jadi bisa langsung nempel tuh ke bodi belakangnya ya. Nah, dari desainnya Note series kali ini mengalami perubahan secara signifikan. Sangat jarang atau bahkan mungkin belum ada ya smartphone di bawah 3 juta atau di kisaran 3 juta pas yang bodinya semewah ini. Frame metal, bodi kaca, layar simetris seperti ini biasanya ada di smartphone kelas flagship. Bisa kalian bilang ini adalah smartphone paling premium yang pernah kami coba di kelas harganya. Paling nggak dari sisi penampilannya ya. Nah, untuk modul kameranya emang nih tergantung selera banget ya. Ada yang suka dan mungkin kalau kalian nggak suka ya bisa juga ya. Nah, ada yang bilang ini terlihat premium, ada juga yang bilang itu kegedean modul kameranya. Apa harus gede itu ya? Overall bagi kami sih, kami happy-happy aja dengan desain smartphone semewah ini. Walaupun ada hal yang bisa kami kritisi juga. Nah, unit yang kami terima ini agak kurang halus finishing back covernya, terutama di sisi yang menempel pada frame metalnya. Jadi kalau kita menyentuh bagian sisinya ini nih ya, terasa agak sedikit kasar aja gitu ya. Tapi kalau kalian tim casing sih ini pasti nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kalau nggak tim casing pun mungkin nggak akan terlalu terasa sih sebetulnya. Nah, untuk pilihan warna itu ada titanium grey seperti unit yang kami review ini ya. Lalu ada enchanted purple, ada shadow black dan ada racing edition yang back covernya bermotif seperti ini. Kenapa dinamakan racing edition? Itu karena Infinix berkolaborasi dengan BMW Design Works. Nah, untuk dimensinya adalah 163,26 x 74,43 x 7,32 mm. Yes, ketebalannya cuma sekitar 7 mm. Sangat tipis, padahal baterainya cukup besar di 5200 mAh. Bobotnya di 198 gram. Jadi udah tipis, bodinya juga tergolong cukup ringan di sini ya. Nah, bodinya ini sudah disertifikasi IP64. Ini artinya smartphone ini lolos uji tahan debu dan uji tahan cipratan air. Tidak untuk ditenggelamkan apalagi dibawa berenang. Jangan, tapi kalau cuma kena hujan sih ya harusnya masih aman-aman aja. Cepet-cepet dikeringin aja. Nah, di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan tombol volume up and down. Dari atas kita lihat ada infrared blaster, mikrofon, grill speaker stereo bagian atas. Lalu kirinya ini seperti biasa kosong. Di bawah ada SIM tray untuk dual SIM ya. Di sini nggak ada slot micro SD ya. Lalu di sebelah slot SIM ada mikrofon, USB-C dan grill speaker stereo bagian bawah.
Ya, speaker ini stereo ya, nggak cuma ada 2 doang ya, dan ini ada kerjasama dengan JBL juga. Menurut penilaian subjektif kami sih kualitasnya cukup oke untuk kelas harganya. Bukan yang spesial, suara juga udah cukup lantang, detail mencukupi, bass ada tapi tipis-tipis aja. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar AMOLED 144Hz. Untuk ukurannya adalah 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus atau 2436 x 1080 pixel. Nah, untuk brightness saat kami uji, maksimum brightnessnya ada di kisaran 518 nits untuk di dalam ruangan alias indoor. Nah, untuk simulasi outdoor, brightnessnya sudah bisa lebih dari 960 nits. Jangan lupa untuk menyalakan fitur high brightness mode supaya kecerahannya bisa maksimal ya. Nah, ini sudah terang banget ya. Di bawah sinar matahari juga masih tetap kelihatan sih layarnya. Nah, terkait warna layar, di sini ada 2 mode warna. Ada mode bright color dan ada original color. Untuk tes hasil color gamutnya itu kurang lebih seperti ini. Singkatnya, mode yang bright color maupun original color itu keduanya sama-sama dioptimalkan untuk DCI-P3. Jadi belum ada mode warna yang diarahkan ke 100% sRGB. Ini bikin apapun mode warnanya akan terlihat gonjreng di sini. Jadi mesti agak hati-hati kalau kalian lagi editing foto atau video. Untuk refresh layar ini up to 144Hz adaptif dari 60 sampai 144Hz. Tapi saat kami uji ya, mayoritas skenario layar itu masih mentok di 120Hz. Kita belum nemu nih skenario di mana dia benar-benar jalan di 144Hz baik di benchmark, gaming, aplikasi umum juga kita coba tetap di 120Hz maksimumnya. Meskipun demikian, ini bukan hal yang perlu diprotes sih. Mayoritas pengguna itu harusnya akan sulit membedakan antara 144 dengan 120Hz. Taunya ini udah licin mulus aja pada saat di swipe-swipe. Nah, kalau bicara soal always on display, sayangnya di sini masih terbatas untuk 10 detik aja. Jadi belum yang benar-benar bisa nyala terus-terusan. Nah, untuk touch sampling rate ini diklaim up to 180Hz. Terkesan rendah, tapi saat kami tes tidak terasa ada delay yang mengganggu di sini. Dipakai ngetik, swipe, tap, main game lancar-lancar aja sebetulnya nih ya. Nah, untuk layar sentuhnya ini sudah support sampai 10 jari sekaligus. Nah, ini biasanya akan berguna ya buat kalian yang main game rhythm. Oke, lanjut kita bahas bezel layarnya, dan di sini terhitung sudah sangat tipis dan tergolong simetris sekali untuk seluruh sisinya ya. Bahkan Chris tidak protes. Ini menambah kesan premiumnya karena umumnya di smartphone kelas begini bezelnya masih pada tebel-tebel. Di sisi layarnya nih ada in-display fingerprint scanner yang akurasinya cukup baik. Selama kita uji sih lancar-lancar aja nih fingerprint scannernya ya. Lanjut kita ke bagian atas layarnya. Di sini ada earpiece untuk nelpon dan ada kamera selfie 32 megapiksel f2.4 fixed focus. Perekaman videonya up to 2K 30 fps. Apakah dia bisa jalan di 60 fps? Sebetulnya teoritis bisa, tapi kali ini Infinix mengganti nama mode frame rate yang dulunya 60 fps sekarang jadi FPS. Nah, maksudnya gimana? Detailnya nanti akan dibahas dalam pengujian kamera ya. Oke, sekarang kita beralih ke sisi belakang. Ada modul dual kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel yang dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer atau OIS. Perekaman videonya juga maksimum sampai 2K 30 fps. Slow motion tersedia di 720p 120 fps. Dan kemudian akhirnya Note series ke bagian kamera ultra wide. Resolusinya 8 megapiksel autofocus. Jadi bisa sekaligus jadi kamera makro juga. Ini masih langka sekali di kelas harga segini. Untuk perekaman videonya up to 1080p 30 fps. Nah, kalau bicara soal fitur-fiturnya itu ada banyak di sini ya, fitur ekstranya ya. Bisa dilihat aja di menunya yang ini ya. Nah, selain kamera ada juga LED flash dan ada satu lagi yang Infinix sebut sebagai flicker sensor. Nah, selain itu ada juga lampu LED yang Infinix sebut sebagai active halo light. Ini berfungsi sebagai notifikasi, indikator charging, dan beberapa fungsi lainnya juga. Oke, kita beralih ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC dia menggunakan MediaTek Helio G100. Ya. Kami tahu banyak dari kalian yang sudah bosan mungkin ya dengan nama SoC yang satu ini ya. Tapi sebetulnya yang satu ini nggak bisa diprotes juga. Performanya tetap kenceng dan selama harganya bagus alias terjangkau ya, kami juga nggak ada masalah sebetulnya di sini. Untuk harganya, performanya masih sangat oke banget nih. Untuk RAM 8GB LPDDR4X dan storage-nya adalah 256GB UFS 2.2 ya. Nah, lalu untuk baterai 5200 mAh dan kalau charging dengan kabel dia bisa up to 90 watt ya. Wireless charging bisa di 30 watt walaupun wireless chargernya dapat yang 20 watt, tapi smartphone-nya sendiri support sampai 30 watt sebetulnya. Kita juga bisa lihat di menu baterai ini
Infinix ada banyak sekali fiturnya. Ada battery health, ada pengaturan charging speed, ada reverse wireless charging, ada reverse wire charging, dan ada bypass charging ya. Kemudian ada juga charging safety protection. Wah, Infinix sepertinya serius banget nih soal teknologi baterai ya. Nah, lanjut untuk cooling system. Dia menggunakan stainless steel vapor chamber cooling system atau VC cooling system. Ini membantu untuk penyebaran suhu ya. Lalu untuk sensor lengkap dong ya. Sensor esensial semua ada ya. Gyroscope hardware jelas ada di sini. Masih ingat harganya? Oke, lanjut. Untuk OS dia pakai XOS 15 berbasis Android 15. Untuk update, Infinix menjanjikan ada 2 kali Android update dan 3 tahun security update. Nah, kita bisa lihat beberapa perubahan dari segi tampilan di sini. Misalnya, panel notifikasi sekarang jadi begini nih, dan untuk masuk ke control center tinggal geser kiri kanan seperti ini ya. Menu di setting sekarang terlihat lebih rapi, lumayan refreshing lah ya kalau dibandingkan dengan XOS yang 14. Nah, untuk iklan bagaimana? Sejauh ini kami belum menemukan iklan yang mengganggu loh ya. Paling-paling dari notifikasi aplikasi bawaan aja, tapi kalau notifikasi kan mudah ya matiinnya. Nah, untuk bloatware atau software tambahan memang di sini masih cukup banyak, tapi sebagian besar gampang kok, bisa di-uninstall aja. Yang unik, SOS-nya ini malah merekomendasikan untuk meng-uninstall. Kami agak kaget saat pertama kali lihat ini ada di menu storage. Ada rekomendasi uninstall aplikasi berikut, dan di dalamnya ada list aplikasi bawaan. Tinggal dicentang aja semua sekaligus lalu klik uninstall, beres, hilang semuanya. Nah, ini hal kecil yang membuat kami bingung di awal. Jarang ada yang melakukan hal seperti ini. Jadi kalau dirasakan tidak butuh ya aplikasi-aplikasi tersebut, tinggal di uninstall aja ya. Nah, untuk fitur AI tidak disangka-sangka, di sini ada banyak. Ada Volax yang merupakan AI assistant dari Infinix. Lalu ada Call Assistant yang bisa merangkum percakapan kita saat melakukan panggilan telepon seluler ke dalam bentuk teks, bahkan bisa real time translation. Jadi jika lagi telepon orang yang beda bahasa, cukup ucapkan kalimat versi bahasa kita. Nanti lawan bicara akan mendengarkan versi translate ke bahasa mereka ya. Nah, apakah ini bisa untuk aplikasi teleponan lain seperti pakai WhatsApp gitu, atau mungkin video call di Google Meet? Ternyata bisa juga. Nyalain dulu fitur social assistant, atur bahasa dan suara kita dan lawan bicara kita, lalu tinggal teleponan dengan bahasa masing-masing. AI-nya yang akan bantu untuk translate. Lalu ada translation assistant. Ini merupakan shortcut untuk translate teks yang ada di layar. Caranya cukup tahan layar pakai 2 jari seperti ini di area teks yang ingin kita translate. Pilih mau ditranslate ke bahasa apa? Beres tuh. Mantap kan? Keren nih. Ada juga tentunya fitur AI Erase dan AI Extender. AI Erase ini bisa menghapus objek-objek yang tidak kita inginkan. Lalu bagian gambar yang kosong karena kita hapus tadi akan diisi oleh AI. Hasilnya lumayan rapi ya nih ya. Nah, lalu ada AI Extender. Ini berguna untuk framing ulang foto kita. Ketika kita zoom out seperti ini, jelas ada area yang kosong ya. Nah, ini yang akan digambar oleh AI. Hasilnya juga lumayan oke di sini. Lalu ada lagi AI Note, Recording Summary, AI Wallpaper Generator, AI Cutout, Circle to Search. Nah, itu juga ada tuh Circle to Search ya. Yang jelas kalau mau dibahas semua fitur AI-nya akan panjang banget di sini. Nah, ya yang jelas kita belum pernah melihat ada fitur AI sebanyak ini untuk smartphone di kelas harganya. Ini sadis banget di Infinix nih. Oke, kita lanjut untuk fitur keamanan. Dia punya in-display fingerprint scanner dan tentunya face unlock. Untuk konektivitas, karena SoC-nya tentunya dia bisa 2G, 3G, dan 4G ya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5 dan Wi-Fi sharing juga tersedia di sini. Bluetooth-nya versi 5.4. Bluetooth kodeknya ada banyak dan bisa dilihat di menu ini. Kita tandai mana aja yang udah kami uji dan bisa jalan kodeknya ya. Nah, untuk USB OTG ini jelas bisa. NFC juga ada. Untuk display out ya belum kalau itu belum. Yang satu itu kan fitur biasanya adanya di dalam smartphone kelas flagship ya. Oke, kita langsung aja lihat performanya sekarang. Kita benchmark dulu. Nah, di smartphone ini tidak ada opsi untuk performa di menu settings ya. Jadi benchmark kita uji apa adanya aja. Untuk Antutu 10 kita dapat 420 ribuan. Geekbench 6 single core di 336, multi core di 2014. Untuk GFX Bench T-Rex offscreen 1080p kita dapat 67 fps. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme graphics score-nya di 2669. Nah, sekarang kita coba stress test ya pakai 3D Mark Wildlife stress test. Base score-nya terhitung sangat tinggi di 1300-an dengan low score di 1300-an juga. Jadi stability-nya tanpa kipas aja udah 99,5%. Mantep bener yang satu ini ya. Nah, overall dari benchmarknya ini performanya khas Helio G99 atau G100 lainnya. Mirip-mirip aja sebetulnya ya. Performanya udah pas, lagi pula juga belum banyak yang bisa lebih kencang dari ini untuk kelas harganya. Oke, kita langsung masuk ke gaming. Nah, untuk game kita bisa mengatur mode performanya lewat menu overlay-nya ini. Kami uji dengan performance mode supaya performa gamingnya maksimal ya. Kita mulai dari subwoofer
melampaui server dulu. Sayangnya game saat ini nyangkut di 60 fps karena refresh rate layar smartphone ya juga nyangkut di 60 Hz. Mau diatur ke 120 Hz pun tetap akan turun lagi ke 60 Hz. Jadi gamenya akan ketahan di 60 fps. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting gamenya mulus dan lancar di sini. Lanjut untuk Mobile Legends. Grafisnya bisa ultra dan frame rate-nya bisa di super, artinya 90 fps. Saat dimainkan ini lancar-lancar aja nempel ke 90 fps. Kalaupun turun palingan pas lagi ada battle yang rame banget, dan itu pun masih di atas 60 fps. Jadi ini enak banget lah buat push rank ya. Oke, bagaimana kalau kita pakai HOK atau Honor of Kings ya. Nah, di game satu ini setting fps dan resolution bisa kita atur sampai ultra. Kita coba mainkan dengan setting seperti itu ya, dan preset grafisnya kita atur sesuai rekomendasi dari gamenya. Nah, game ini ternyata bisa berjalan di kisaran 70 sampai 90-an fps. Jadi udah asik banget untuk mabar nih. Lanjut lagi ke Real Racing 3. Game ini bisa jalan di refresh rate 120 Hz dan frame rate kita bisa dapatkan di kisaran 110 sampai 120 fps. Tapi kalau rame memang bisa drop ke 80-an fps. Paling nggak lewat game ini kita bisa merasakan smoothness yang ekstra karena lebih dari 60 fps. Sedikit catatan, kita perlu atur dulu setting refresh rate-nya ke high dulu. Karena by default dia terpasang di auto switch yang bisa bikin dia turun ke 60 Hz. Jadi biar maksimal, ganti refresh rate-nya ke high. Lanjut ke PUBG Mobile. Setting maksimumnya baru sampai smooth ultra. Helio G100 di sini. Frame rate-nya berjalan di kisaran 40 fps lancar. Udah nyaman lah dimainkan meskipun belum masuk dalam level kompetitif. Gyro aiming gimana? Lancar di sini. Responsif juga nih. Kami nggak menemukan masalah apa-apa di sini. Oke, kita naik lagi, sekarang kita masuk ke Genshin Impact yang lebih berat. Kita coba mainkan di setting lowest 60 fps dan frame rate-nya ada di kisaran 30 sampai 40 fps. Cukup stabil sampai pengujian selesai ya, segitu-gitu aja gitu ya. Belum terasa ada indikasi throttling atau penurunan performa. Jadi game ini masih cukup nyaman dimainkan tanpa kipas. Sekarang kita lihat dulu suhunya ya. Nah, ini tanpa kipas. Di layar itu paling panas cuma 35 sampai 36 derajat Celcius, nggak nyampe 40. Bodi belakang paling panas 38 derajat Celcius, tetap nggak nyampe 40. Suhu segini sih terbilang adem untuk performa yang diberikan. Penyebaran suhunya juga sudah lumayan ya, merata di semua sisinya. Frame Metal ternyata membantu banget dalam penyebaran suhu. Ini hal yang baik untuk prosesornya, tapi buat yang baru pertama kali nyobain smartphone frame metal, biasanya mungkin agak kaget karena loh kok ini agak anget ya. Nah, tapi nggak perlu khawatir karena ini adalah hal yang wajar. Smartphone dengan frame metal emang begini. Sekarang kita coba tes sekali lagi pakai kipas. Hasilnya mirip-mirip aja, masih di 30 sampai 40 fps. Jadi untuk ranking-rankingan kita kasih C, baik tanpa kipas maupun dengan kipas. Ya, buat kami Helio G99 dan G100 ini adalah level minimum prosesor untuk bisa main Genshin dengan nyaman ya. Tentunya ada faktor racikan produsen serta cooling system yang dipakai juga. Dan kalau di smartphone ini sudah tergolong aman banget. Oke, kita lanjut naik lagi ke Wuthering Waves. Sayangnya game ini belum pas dimainkan di sini ya. Kami udah coba dengan setting rata kiri, frame rate di 60 fps, cuma dapat kisaran 20 sampai 30 fps. Itu pun masih agak patah-patah di sini. Untuk jalan-jalan masih bisa lah, tapi untuk battle agak kurang disarankan di sini. Semoga ntar developernya bisa mengoptimalkan game yang satu ini supaya lebih ramah dengan spesifikasi seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kameranya. Di tangan saya kali ini udah ada Infinix Note 50 Pro, dan untuk pengujian kamera kali ini bersama saya dulu karena Bang Krisna lagi nggak bisa datang ke kantor. Suara yang teman-teman dengar ini merupakan hasil rekaman dari mikrofonnya smartphone ini. Jadi ini saya nggak pakai mikrofon eksternal ya. Jadi kalau mau dipakai buat ngevlog gitu, kurang lebih hasil mikrofonnya tuh kayak begini. Pertama-tama kita bahas kamera selfie-nya dulu. Di sini hasil perekamannya sudah terbilang oke ya. Detailnya pas dan ketajaman juga sudah cukup untuk kami. Kalau soal dynamic range ini standar aja. Kalau di kondisi cahaya yang sulit, terlihat kalau bagian wajah akan lebih diprioritaskan dan area background jadi agak overexpose. Tapi itu di kondisi yang sulit. Kalau di kondisi cahaya yang ideal, hasilnya masih oke-oke aja kok. Lalu untuk resolusi perekamannya, selain 1080p 30 fps, ada juga opsi 1080p HFPS di sini. HFPS di sini sepertinya dimaksudkan sebagai High FPS ya. Saat kami cek di komputer, terlihat kalau frame rate ada di kisaran 40-an fps, jadi bukan 60 fps ya. Kemudian untuk yang butuh detail ekstra, kalian bisa menggunakan opsi perekaman 2K 30 fps-nya. Lanjut soal stabilisasi video, di sini ada fitur Ultra Steady untuk menghasilkan video yang lebih stabil. Dan ini bisa dipakai juga untuk 1080p HFPS-nya ya. Catatannya ini tidak berlaku untuk resolusi 2K 30 fps. Jadi hanya sampai 1080p-nya saja. Buat yang mau video bokeh-bokeh, di sini juga ada fitur bokeh video. Catatannya ini hanya bisa sampai 720p 30 fps saja. Hasil bokehnya sendiri seperti ini ya. Belum bisa yang dibilang super rapih banget, masih standar aja. Lanjut ke kamera utamanya.
Di sini video yang dihasilkan juga sudah terbilang oke ya. Detail dan ketajamannya juga sudah terasa pas untuk kami. Untuk dynamic range ini juga standar. Di kondisi yang cahaya sulit, bagian wajah akan lebih diprioritaskan dan background agak overexpose. Menariknya di sini ada fitur HDR video dan ketika kami nyalakan hasilnya memang jadi sedikit lebih baik. Tapi bukan yang jadi luar biasa bagus juga. Untuk opsi resolusinya ini mirip dengan kamera selfie-nya, ada juga opsi 1080p HFPS serta 2K 30fps. Untuk stabilisasi ini mirip sama kamera selfie-nya. Ada fitur Ultra Steady untuk bikin video jadi lebih stabil dan ini juga berlaku untuk 1080p HFPS-nya. SKB-nya juga sama-sama tidak bisa berjalan di resolusi 2K 30fps. Bokeh video juga ada dan ini hasilnya masih sama, standar-standar aja, belum yang rapi-rapi banget. Lanjut ke kamera ultrawide. Kalau di siang hari hasilnya sudah lumayan sih menurut kami. Detail masih mencukupi dan ketajaman juga masih terasa pas. Untuk dynamic range di sini standar aja. Kalau di kondisi yang sulit, bagian highlight terasa overexpose, tapi bagian wajah masih terlihat dengan jelas. Untuk opsi resolusinya ini ada sampai 2K 30fps, tapi tidak ada opsi 1080p HFPS seperti kamera utama dan selfie-nya. Untuk stabilisasi video di sini sudah terbilang stabil banget lah kalau pakai fitur Ultra Steady-nya. Dan sama seperti kamera selfie dan kamera utamanya, Ultra Steady ini juga cuma bisa nyala sampai resolusi 1080p saja. Lanjut ke low light. Dalam kondisi low light, kamera selfie-nya ini tentu kualitasnya udah menurun ya ketimbang saat siang. Detail berkurang, tapi menariknya noise masih cenderung minim. Kalau kita pakai mode 1080p HFPS-nya, terlihat kalau gambar memang jadi lebih gelap. Ini wajar karena FPS yang tinggi memang butuh cahaya yang lebih banyak juga. Untuk frame drop di sini aman, tidak terasa ada penurunan FPS ketika kami pakai mode ini. Jitter gimana? Tentunya ada, tapi masih dalam kategori wajar. Di 1080p HFPS juga jitter masih terasa, tapi ini lebih minim ketimbang 1080p 30fps-nya. Kalau mau yang bebas dari jitter bisa pakai 2K 30fps-nya, tapi catatannya stabilizer tidak bisa aktif di sini ya. Kalau untuk kamera utama ini terbilang bagus ya. Noise-nya minim serta detail dari gambar masih tetap tinggi walau di kondisi low light seperti ini. Untuk jitter juga tentunya ada, tapi bukan yang sampai mengganggu banget, jadi masih di kategori yang wajar aja. Ini artinya AIS memang bekerja ya di kamera ini. Di 1080p HFPS juga jitter masih terasa, tapi lebih minim ketimbang 1080p 30fps-nya. Kalau di resolusi 2K 30 baru jitternya tidak berasa karena memang AIS-nya tidak aktif di sini. Untuk autofocus kita langsung coba saja saat malam dan terlihat hasilnya aman ya, bahkan di kondisi low light seperti ini. Lanjut ke kamera ultrawide. Di kondisi low light, kamera ultrawide-nya sudah sangat menurun kualitasnya ketimbang saat siang. Gambar jadi terasa soft dan noise juga cukup terasa di sini. Untuk jitter gimana? Di 1080p 30fps memang masih terasa, tapi lagi-lagi masih dalam kategori yang wajar. Dan kalau kita pakai 2K 30fps-nya hasilnya minim jitter ya. Untuk autofokusnya kita juga coba di low light aja langsung dan ini juga masih aman ya. Secara umum kami akan sarankan pakai kamera ultrawide ini di kondisi yang cahayanya ideal saja. Kalau di kondisi low light lebih baik pakai kamera utamanya saja. Lanjut ke fotografi, menurut kami hasilnya udah terbilang bisa diandalkan untuk mengabadikan berbagai momen. Di siang hari, kamera selfie, kamera utama, kamera ultrawide sama-sama sudah menghasilkan foto yang oke. Sementara kalau di kondisi low light, kamera utama dan selfie-nya sudah cukup baik hasilnya. Tapi untuk kamera ultrawide, kami rasa masih perlu ditingkatkan lagi ya. Untuk hasil fotonya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Dilihat aja nih hasilnya.
Lanjut ke fitur ekstra. Di sini ada dual video. Fitur ini bisa bikin kita merekam video dengan menggunakan kamera utama dan kamera selfie-nya secara bersamaan. Untuk opsi resolusinya ini bisa sampai 1080p 30 fps. Lalu berikutnya slow motion juga tersedia. Opsi resolusinya hanya satu, yaitu 720p 120 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Mode Pro juga tentunya ada, dan ini bisa digunakan untuk foto di kamera utama juga kamera ultrawide. Untuk detail pengaturan ISO dan shutter speed-nya bisa dilihat aja nih ya di tabel berikut ini. Overall, ini masih terhitung kamera yang mumpuni dipadukan dengan OIS bikin pengalaman fotonya minim blur dan membantu juga di mode video. Kalau OIS tidak jalan, paling tidak dengan adanya OIS videonya jadi tidak terlalu gempa. Kalau ditanya apa yang kurang, menurut kami ada beberapa. Pertama, keputusan Infinix untuk mengganti istilah 60 fps jadi HFPS ini sepertinya sengaja untuk menutupi kalau smartphone ini memang kurang optimal di 60 fps. Meski SoC-nya sebenarnya sudah support. Padahal di smartphone Infinix sebelumnya bisa jalan kok 60 fps lancar. Hanya saja memang biasanya mengorbankan AIS. Harapan kami namanya setting frame rate dibuat jelas aja, nggak perlu pakai istilah yang ambigu seperti ini. Lalu meskipun sekarang sudah ada kamera ultrawide, tapi ekspektasi kalian juga perlu disesuaikan ya. Kualitasnya jangan dibandingkan dengan kamera utamanya, jelas beda. Kemudian software kamera Infinix ini masih butuh perbaikan di sisi fitur serta user experience. Contoh sederhana, entah kenapa grid 3x3 tidak ada di mode video. Kemudian fitur Pro Mode belum mendukung untuk perekaman video dan berbagai hal lainnya yang sebetulnya bukan fitur yang rumit tapi seperti kurang dinotis aja sama Infinix. Tapi untuk kelasnya kami bisa bilang kameranya ini termasuk yang mumpuni. Kamera utamanya oke, baik untuk foto dan video, selfie-nya juga oke. Hadirnya ultrawide autofocus juga sangat kami apresiasi. Sekian pengujian kameranya Infinix Note 50 Pro, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita beralih ke pengujian baterainya. Untuk YouTube Local Video Playback 1080p non HDR, baterai habis setelah 17 jam 18 menit. Ini hasil yang standar aja ya untuk HP dengan baterai 5200 mAh. Lalu, untuk YouTube streaming selama 30 menit baterai turun 4%, dan kalau kita TikTokan 30 menit baterai turun 5%. Lalu, untuk Genshin Impact selama 30 menit di lowest 60 fps baterai turun 12%. Oke, untuk charging pakai charger bawaan yang 90 watt ya. Dari 0 sampai 50% itu butuh waktu 22 menit, sementara untuk 0 sampai penuh itu butuh waktu 1 jam lebih 1 menit. Ini hasil yang standar aja ya, dan sedikit di bawah ekspektasi kami kalau chargernya adalah 90 watt. Oke, sekarang kita coba kalau charging sambil dikipasin gimana. Nah, ternyata hasilnya kalau dikipasin jadi sedikit lebih baik. Oke, lanjut ke pengujian lainnya ya. Untuk Netflix dia udah Widevine L1 jadi bisa streaming sampai Full HD dan dukungan HDR sayangnya belum ada sih di sini, tapi ya nggak masalah lah. Untuk YouTube streamingnya bisa sampai 2K 60 fps tapi belum ada dukungan HDR. Streaming pun lancar di sini, nggak ada patah-patahnya. Haptic feedback. Nah, smartphone ini pakai X-axis linear motor. Feel ngetiknya empuk, presisi dan akurat. Sedikit tips ya, aplikasi keyboard yang dipakai serta setting intensitas getarannya bisa berpengaruh terhadap kenyamanan mengetik. Kalau dirasa keyboard bawaannya kurang nyaman, bisa install keyboard lain dan kita atur aja intensitas getarannya sesuai dengan selera. Oke, untuk harganya, Infinix Note 50 Pro 4G ya, harganya ada di kisaran 3.199.000. Tapi selama flash sale, dia akan turun ke 2.999.000. Info lebih lanjut coba kalian cek aja di deskripsi. Ada linknya juga di situ ya. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, walaupun baterainya ada di 5200 mAh dan naik 200 mAh ketimbang pendahulunya, kemampuan baterainya tergolong biasa aja sebetulnya ya. Bahkan cenderung agak kurang menurut kami. Tapi ini hasil yang umum kita temukan kalau smartphone-nya pakai SoC yang seperti ini memang. Nah, lalu belum ada opsi warna yang mendekati 100% sRGB. Ini membuat kalian yang mau ngedit foto atau video di smartphone ini mesti hati-hati. Apa yang kalian lihat di layar ini bisa terlihat lebih berwarna, tapi yang dilihat smartphone lain yang warnanya mungkin nggak nyampe di CIP3 gitu ya, ini akan lebih pucat. Lalu kamera ultra wide dengan autofocus itu memang hal yang kami apresiasi, tapi sepertinya Infinix masih butuh optimalisasi lagi terkait autofokusnya, karena seringkali pas kita bikin foto atau video ini autofokusnya agak lari gitu ya, jadi harus diperhatikan aja di sini. Kemudian ada keterbatasan teknis di mode perekaman video 60 fps. Lalu always on display ini cuma ada 10 detikan dan dia sudah tidak punya headphone jack. Kalau mau pakai adapter ya harus cari sendiri ya. Dari segi kelebihannya, pertama, bodi smartphone ini adalah bodi smartphone paling mewah untuk kelas harganya saat video ini dibuat ya. Mewahnya bener-bener mewah banget ya.
Frame metalnya juga ini membantu penyebaran suhu. Kemudian bodinya ini tipis dan ringan. Kemudian performanya udah cukup kencang di sini. Mau protes ini G100 lagi, tapi tetap aja masih pantas untuk harga yang ditawarkan, terutama karena banyak kelebihannya di sini ya. Nah, lalu layarnya AMOLED 144 Hz ya, RAM 8GB, storage 256GB, UFS. Kameranya juga secara mendasar tergolong bagus untuk foto maupun video. Sudah punya OIS pula di sini. Fitur kameranya juga banyak, chargingnya juga kencang banget. Chargernya juga masih disediakan dalam box. Bahkan wireless chargernya pun ada di situ. Fitur baterainya berlimpah, speakernya udah stereo by JBL pula ya. Lalu udah punya infrared blaster, in-display fingerprint ada, NFC ada, IP64 di sini ya. Fitur AI-nya juga segudang, haptic feedbacknya juga udah mantap. Update OS-nya udah 2 kali dapatnya, plus 3 tahun untuk security update. Lalu paket penjualannya juga super lengkap ya. Seperti dibahas tadi, wireless charger dikasih, case-nya yang spesial itu juga dikasih di situ. Jadi bisa dilihat ya, upgrade yang ditawarkan Infinix Note 50 Pro ini lebih ke fitur software, kemampuan charging, dan juga bodi yang lebih mewah. Ini adalah smartphone all-rounder terbaik untuk kelas 3 juta pas atau sedikit di bawah 3 juta bahkan. Kelengkapannya luar biasa lengkap. Kameranya oke, performanya oke, layarnya oke, speakernya oke, NFC ada, IP rating ada, fiturnya lengkap, kap gitu ya. Tapi apakah pengguna Infinix Note 40 tahun lalu wajib upgrade ke sini? Mungkin kamera saya belum pas ya. Pakai aja dulu smartphone kalian sampai rusak mungkin. Nah, karena kemampuan serta kelengkapan dari Note 40 itu masih sulit untuk dilawan. Upgrade yang signifikan di sini tuh lebih ke urusan desain, fitur software, dan hadirnya kamera ultrawide. Tapi kalau memang kalian butuh itu, dan kalau kalian memang ada budget dan memang mencari yang itu tadi ya silakan aja upgrade ke sini ya. Ya, pada akhirnya selamat untuk Infinix atas peluncuran Infinix Note 50 Pro 4G ini di Indonesia. Ya, menurut kami title King Phoenix memang layak kalian terima. Rusak deh udah standar HP mid-range terjangkau masa kini karena kalian. Luar biasa. Oke, sampai sini dulu. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.